Aku rela menikahi seorang nenek kaya demi hartanya. Namun, saat malam pertama, hal mengejutkan terjadi. Ternyata, matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari desa kecil yang dikelilingi sawah hijau. Namun bagi Ari, pemandangan pagi itu hanyalah latar belakang suram yang menemani pikirannya yang kacau. Ia duduk di tepi kolam ikan di halaman rumahnya, memandangi air yang tenang, sambil mencoba meredakan beban berat di dadanya. Di dalam rumah, suara batuk keras terdengar. Ayahnya, Pak Darto, sudah seminggu terbaring lemah di tempat tidur. Penyakit paru-paru yang dideritanya membuat tubuhnya semakin kurus, sementara ibunya, Bu Santi, terlihat semakin letih setiap hari. Mereka adalah keluarga biasa, tidak kaya, tetapi juga tidak pernah putus asa. Namun, semuanya berubah ketika utang-utangnya mulai menumpuk. Biaya pengobatan ayahnya yang mahal dan tanah mereka yang menjadi jaminan kepada Nenek Surati membuat keluarga Ari berada di ambang kehancuran. Kita harus menjual rumah ini jika tidak ada uang lagi, kata Bu Santi dengan suara serak. Kemarin malam, matanya berkaca-kaca saat ia menatap Ari. Aku tahu ini sulit untukmu, Nak, tapi kita tidak punya pilihan. Ari menggenggam erat cangkir teh hangat di tangannya. Ia tahu apa yang akan datang. Beberapa hari lalu, Nenek Surati, pemilik tanah tempat rumah mereka berdiri, datang berkunjung. Wanita tua itu membawa proposal yang tak terduga. Aku akan membebaskan kalian dari hutang, kata Nenek Surati dengan nada dingin, dengan syarat kamu harus menikah denganku. Ari tersedah teh saat mendengar permintaan itu. Bagi Ari, itu bukan hanya mustahil, tetapi juga terasa seperti hukuman. Namun, saat ia melihat kondisi keluarganya, ayahnya yang terbaring sakit, ibunya yang semakin lelah, dan adiknya yang masih kecil, ia sadar bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Nenek Surati bukan orang yang mudah didekati. Wanita berusia 60 tahun itu dikenal sebagai janda kaya raya yang memiliki banyak tanah di desa. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia hidup sendiri di rumah besar yang megah, dikelilingi pembantu-pembantunya. Warga desa sering bergosip tentang kehidupannya yang serba berkecukupan. Bahwa ia menjadi kesepian, bahwa ia ingin mencari pendamping hidup, tapi menurut Ari ada sesuatu yang lebih dari sekadar ingin mencari pendamping hidup saat Nenek Surati menyampaikan keinginannya kepada Ari. Ari merasa bahwa ini bukan sekadar keinginan untuk memiliki suami, ada sesuatu yang lebih, mungkin rasa haus akan kendali atau keinginan untuk memperpanjang warisan keluarganya. Aku tidak butuh cinta, katanya suatu sore ketika mereka bertemu di ruang tamu rumah Ari. Aku hanya butuh seseorang yang bisa mendampingiku di masa tuaku, dan kamu, Ari, adalah pilihan yang sempurna. Ari menundukkan kepala, berusaha menahan amarah dan frustrasinya. Bagaimana bisa wanita ini begitu dingin? Bagaimana bisa ia memperlakukan pernikahan seperti transaksi bisnis? Namun, ketika ia melihat wajah lelah ibunya dan mendengar batuk parah ayahnya dari kamar sebelah, ia tahu bahwa Ari tidak bisa menolak. Ini bukan tentang dirinya, ini tentang keluarganya. Malam itu, Ari duduk di depan meja, memikirkan syarat-syarat pernikahan yang ditawarkan, dan pertanyaan terbesar yang terus mengganggunya. Apakah ia akan bisa bertahan, hidup bersama nenek tua? Apakah ia akan bisa menemukan kebahagiaan sejati? Namun, ketika ia mendengar langkah kaki ibunya mendekati kamarnya, Ari tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Ia harus menikahi Nenek Surati dan menandatangani kontrak itu. Esok harinya, kabar pernikahan Ari dan Nenek Surati tersebar ke seluruh desa. Beberapa orang hanya menggelengkan kepala. Tetapi bagi Ari, dunia telah berubah selamanya. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Tugasnya adalah memenuhi kewajibannya, namun di dalam hatinya, ada keraguan yang tak pernah hilang. Meskipun ia tahu bahwa kehidupan barunya tidak akan mudah, ia tetap bertekad untuk menemani Nenek Surati. Ia berharap bisa menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari jeratan ini suatu hari nanti. Pernikahannya dengan Nenek Surati dijadwalkan 1 bulan yang akan datang. Meskipun hatinya terasa semakin kosong setiap hari, Ari tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa menjalani hidup baru yang penuh tantangan ini. Ia merasa tidak boleh menyerah untuk mencoba agar bisa terbebas dari jeratan yang dia rasakan. Namun, di tengah semua kebingungannya, ada satu hal yang belum ia ketahui bahwa takdir akan membawanya pada pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan dengan seorang gadis muda bernama Siska, yang akan membuka matanya pada cinta sejati dan membawa konflik yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sebulan setelah pernikahannya dengan Nenek Surati, Ari tinggal di rumah besar mewah milik Surati, dikelilingi oleh kekayaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun hidupnya serba berkecukupan, ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah ia inginkan.
Setiap harinya, ia harus menghadapi tatapan dingin Nenek Surati dan sikap posesifnya yang menjadikannya merasa berada pada sangkar emas. Suatu pagi, Ari memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional di desa. Ia ingin melarikan diri sejenak dari rutinitas yang menyesakkan. Di pasar, ia mendengar suara riuh, aroma rempah yang membuatnya merasa sedikit bebas. Di tempat itulah dia pertama kali melihat seorang gadis bernama Siska. Siska adalah seorang gadis muda yang berusia 20 tahun, dengan rambut hitam panjang yang diikat sederhana dan senyum yang hangat. Siska menjual bunga di sebuah lapak yang kecil. Ketika pandangan mereka bertemu, ada sesuatu yang aneh namun menenangkan dalam tatapan mata Siska. "Mau beli bunga?" tanya Siska dengan nada ramah, menyadari bahwa Ari terus menatapnya. Ari tersadar dari lamunannya dan tersenyum tipis. "Iya, aku mau. Bisa kasih rekomendasi?" Siska tertawa kecil lalu mulai menjelaskan tentang jenis-jenis bunga yang ia jual. Percakapan mereka mengalir begitu saja, tanpa terasa waktu berlalu. Ari merasa nyaman berbicara dengannya, sesuatu yang jarang ia rasakan akhir-akhir ini. Beberapa hari kemudian, Ari kembali ke pasar dengan alasan ingin membeli bunga lagi. Kali ini, ia membawa buku catatan kecil yang sering ia gunakan untuk menulis pemikiran-pemikirannya. Ketika Siska melihatnya, ia berkata, "Kamu suka menulis?" Ari mengangguk. "Hanya sekadar mencatat hal-hal penting," jawab Ari sedikit ragu. "Kenapa? Apakah kamu juga suka menulis?" tanya Ari pada Siska. Siska tersenyum. "Aku juga suka menulis cerita pendek. Tapi sekarang aku tidak punya banyak waktu untuk itu." Ari merasa ada yang disembunyikan Siska, tetapi ia tidak ingin memaksakan. Sebagai gantinya, ia mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang keluarganya yang sedang berjuang dan tentang pernikahannya yang dipaksakan dan bagaimana ia merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Siska mendengarkannya dengan penuh perhatian. Matanya terlihat sedih, seolah ia mengerti apa yang Ari rasakan. "Aku juga pernah merasa seperti itu," katanya pelan. "Seperti hidup ini hanya memberikan pilihan-pilihan yang sulit." Namun, ketika Ari bertanya lebih lanjut tentang masa lalunya, Siska menghindar. "Maaf, aku belum siap bicara tentang itu," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Tapi kalau kamu butuh teman untuk berbagi, aku di sini." Seiring waktu, Ari dan Siska semakin sering bertemu. Mereka biasanya bertemu di pasar atau di tepi sungai kecil di desa, tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa takut diintip orang lain. Dalam percakapan-percakapan itu, Ari mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ia merasa nyaman bahkan bahagia saat bersama Siska, hubungan mereka tidak luput dari resiko. Suatu sore saat Ari berjalan pulang dari pasar, ia melihat mobil Nenek Surati melintasi jalan utama. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu bahwa jika Surati mengetahui hubungannya dengan Siska konsekuensinya akan sangat buruk. "Kita harus lebih hati-hati," kata Ari pada Siska pada saat mereka bertemu di tepi sungai keesokan harinya. "Surati sangat posesif jika dia tahu tentang kita. Dia bisa melakukan sesuatu yang sangat buruk." Siska mengangguk, wajahnya tampak cemas. "Aku juga takut, jika tidak bisa kembali bertemu dengan Emu. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa bebas." Ari meraih tangan Siska lalu menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Kita akan menemukan cara, aku berjanji." Namun, semakin dekat hubungan mereka, semakin banyak rahasia yang muncul. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di bawah pohon rindang, Ari melihat bekas luka di pergelangan tangan Siska. Ia langsung bertanya, "Itu dari mana?" tanya Ari dengan khawatir. Siska menarik tangannya dengan cepat dan menutupi lukanya dengan kain. "Bukan apa-apa," jawabnya gugup. "Hanya kecelakaan kecil." Ari tidak yakin dengan jawaban itu, tetapi ia memilih untuk tidak mendesak. Namun, kecurigaannya semakin besar ketika ia mulai memperhatikan bahwa Siska sering menghindari pertanyaan tentang keluarganya. Bahkan ketika Ari bertanya apakah ia punya saudara atau orang tua, Siska hanya menjawab dengan samar, "Aku tidak dekat dengan keluargaku." Katanya sudah tuh hari. Ari merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Siska, tapi ia tidak tahu apa itu. Yang ia tahu hanya hubungan mereka terasa semakin dalam, dan ia tidak bisa melepaskan perasaan yang tumbuh terhadapnya. Meskipun ia merasa hubungan ini akan membawa pada resiko yang besar. Hubungan di antara mereka semakin intens. Mereka mulai membicarakan tentang masa depan mereka. Mereka membicarakan bagaimana terlepas dari kehidupan mereka yang penuh tekanan. Namun di balik semua itu ada misteri yang belum terpecahkan tentang identitas Siska dan masa lalunya.
Ari merasa ada sesuatu yang besar yang belum ia ketahui. Namun untuk saat ini, ia memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang ia rasakan. Meskipun hubungan mereka terlarang, ia merasa bahwa inilah cinta sejati yang selama ini ia cari. Namun, takdir memiliki rencana lain. Suatu hari ketika Ari sedang berjalan pulang dari pertemuannya dengan Siska, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di halaman rumah besar Nenek Surati, ia melihat foto Siska terpanjang di dinding ruang tamu. Foto itu adalah foto keluarga Surati, dengan nama-nama anggota keluarga tertulis di bawahnya. Di bawah foto itu tertulis jelas, Siska cucu tercinta Surati. Ini tidak mungkin. Suaranya terdengar serak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada orang lain yang mirip dengan Siska. Tapi semakin lama ia menatap foto itu, semakin yakin bahwa itu adalah gadis yang ia cintai. Pikirannya mulai berputar-putar. Semua hal yang pernah Siska katakan tentang keluarganya kini terasa seperti teka-teki yang belum terselesaikan. Bagaimana mungkin ia tidak menyebutkan bahwa ia adalah cucu dari Nenek Surati? Apakah dia tahu sejak awal siapa Ari? Apakah semua ini adalah bagian dari rencana licik? Ari merasakan amarah membara di dadanya. Ia ingin langsung menemui Siska dan menuntut penjelasan, tetapi ia juga takut. Takut mendengar jawaban yang mungkin akan menghancurkan hatinya lebih jauh lagi. Esok harinya, Ari bertemu Siska di tempat biasa mereka berkumpul, tepi sungai. Saat ia melihat wajah ceria Siska, Ari merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, ketika Siska menyadari ada yang berbeda dengan ekspresi Ari, ia langsung bertanya, "Ada apa, Ari? Kamu terlihat berbeda." Ari menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengambil ponsel dari sakunya dan menunjukkan foto yang ia ambil saat berada di ruang tamu Nenek Surati. Siska langsung membeku dan wajahnya pucat, matanya melebar karena kaget. Ia mencoba mulai menjelaskan, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. "Kamu tahu apa yang terjadi, kan?" tanya Ari dengan suara dingin. "Kamu adalah cucunya," lanjut Ari. Suaranya bergetar karena campuran emosi. "Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu membohongiku?" Siska akhirnya menundukkan kepala, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Aku ingin memberitahumu," katanya pelan. "Tapi aku takut. Aku takut kamu akan membenciku." "Bagaimana aku tidak membencimu?" balas Ari, suaranya meninggi. "Kamu tahu siapa aku. Kamu tahu aku menikahi nenekmu. Kamu tahu semua yang terjadi." Siska mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan kesedihan. "Aku tahu Ari, itulah sebabnya aku kabur dari rumah. Aku tidak setuju dengan rencana nenekku. Aku tahu dia menggunakan MU hanya sebagai alat untuk memperpanjang warisan keluarganya. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam situasi ini." Ari terdiam. Kata-kata Siska membuatnya bingung. Jika benar Siska menentang rencana neneknya, lalu kenapa ia tidak mengatakan yang sebenarnya sejak awal? Siska mulai menjelaskan segalanya. Beberapa bulan sebelum Ari menikahi Nenek Surati, Siska sudah mengetahui rencana neneknya. Nenek Surati ingin memastikan bahwa hartanya tetap berada dalam garis keluarga, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menikahi Ari, orang yang bisa dikontrol sepenuhnya. Ketika Siska mencoba membujuk neneknya untuk membatalkan rencana itu, Surati malah marah besar dan mengancam akan mengusirnya jika ia terus menentang. "Maka aku memutuskan untuk kabur," kata Siska. "Aku tidak bisa tinggal diam dan melihatmu terjebak dalam pernikahan yang tidak adil. Aku ingin membantumu, tapi aku juga takut. Aku takut jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu akan membenciku." Ari mendengarkan dengan hati yang bergejolak. Ia tahu bahwa Siska bukanlah musuhnya. Namun, fakta Siska adalah cucu Surati cukup sulit diterima. Ini berarti bahwa hubungan mereka tidak hanya terlarang, tapi juga penuh dengan resiko yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah percakapan panjang itu, Ari dan Siska memutuskan untuk tetap bersama. Mereka tahu jika hubungan mereka tidak akan mudah. Jika Surati mengetahui tentang mereka, konsekuensinya akan sangat buruk. Namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa melepaskan satu sama lain. "Aku akan membantumu melawan nenekku," kata Siska dengan nada tegas. "Aku tahu banyak hal tentang masa lalunya. Hal-hal yang bisa kita gunakan untuk melawannya." Ari menatap Siska dengan campuran kekaguman dan keraguan. "Kamu yakin? Jika kita gagal, kita bisa kehilangan segalanya."
Aku sudah kehilangan segalanya ketika aku memutuskan untuk kabur dari rumah, jawab Siska dengan suara pelan. Sekarang, aku hanya ingin melawan untuk kebebasan MU dan untukku. Beberapa hari kemudian, Siska memberikan dokumen kepada Ari. Dokumen itu berisi informasi tentang praktik ilegal yang dilakukan Nenek Surati selama bertahun-tahun. Manipulasi tanah, penipuan pajak dan bahkan penggelapan uang dari beberapa mitra bisnisnya. Informasi ini adalah senjata yang bisa mereka gunakan untuk melawan Surati. Kita harus berhati-hati, nenekku tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi jika kita berhasil, ini bisa membebaskan keluargamu dari hutang dan mengakhiri penderitaanmu selama ini. Ari menggenggam dokumen itu dengan erat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan kebebasan. Namun ia juga sadar jika perjuangan ini akan membawa mereka pada konflik yang lebih besar. Dengan dokumen di tangannya, Ari dan Siska mulai merencanakan langkah mereka. Mereka tahu, mereka harus bergerak cepat sebelum Surati mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan. Namun di tengah persiapan itu, ada satu hal yang pasti. Hubungan mereka telah berubah. Mereka tidak lagi hanya sekedar pasangan yang saling mencintai. Mereka adalah sekutu dalam perjuangan melawan tirani, namun takdir belum selesai menguji mereka. Di balik semua rencana ini ada rahasia lain yang belum terungkap, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Setelah mengetahui kebenaran tentang identitas Siska dan memperoleh dokumen-dokumen penting, Ari dan Siska mulai merancang strategi mereka dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa melawan Nenek Surati bukanlah hal yang mudah. Wanita itu adalah orang yang tidak segan-segan menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk menghancurkan siapapun yang berani menentangnya. Namun, kali ini Ari dan Siska memiliki sesuatu yang bisa membuat Nenek Surati runtuh. Bukti nyata tentang praktik ilegal yang ia sembunyikan. Kita harus memastikan setiap langkah kita benar, kata Siska saat mereka bertemu di sebuah gubuk tua di pinggir desa. Jika ada satu kesalahan saja, nenekku akan menyerang balik. Ari mengangguk, wajahnya serius. Aku tahu, tapi aku juga tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus mengakhiri semua ini, untuk keluargaku, untukmu, dan untuk diriku sendiri. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu dokumen itu pada pihak yang berwajib. Sebaliknya mereka memutuskan untuk menghadap Nenek Surati secara langsung, menggunakan informasi tersebut sebagai alat negosiasi. Tujuan utama mereka membebaskan keluarga Ari dari hutang, dan membatalkan pernikahan mereka tanpa harus melihatkan hukum. Setidaknya untuk saat ini, hari yang telah ditentukan akhirnya tiba. Ari datang ke rumah besar milik Surati, membawa dokumen-dokumen penting dalam tas kecilnya. Siska menunggu di luar, bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan oleh pembantu-pembantu Surati. Jantung Ari berdebar kencang saat ia melangkah masuk ke ruang tamu. Surati sedang duduk dengan tenang, seolah tidak ada yang salah. "Apa maumu, Ari?" tanya Surati dengan nada dingin, menatap kedatangannya. "Kamu jarang sekali datang ke sini tanpa diminta." Ari menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tasnya di atas meja. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini," katanya dengan nada tegas. "Aku tahu segala sesuatu tentang praktik ilegal yang sudah kamu lakukan selama bertahun-tahun, dan jika kamu tidak membatalkan pernikahan kita serta membebaskan keluargaku dari hutang, aku akan melaporkan semuanya kepada pihak berwajib." Surati tertawa dingin, matanya menyipit, mencerminkan kemarahan yang mendalam. "Kamu pikir kamu bisa mengancamku? Kamu hanya pemuda bodoh yang tidak tahu apa-apa." Namun, ketika Ari mengeluarkan dokumen-dokumen itu dan meletakkannya di depan Surati, ekspresi wanita itu berubah drastis. Ia membaca dokumen itu dengan cepat, wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya Ari melihat raut panik di mata wanita selama ini tampak begitu dingin dan tidak tergoyahkan. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" tanya Surati dengan suara gemetar. "Itu tidak penting," jawab Ari. "Yang penting adalah apa yang akan kamu lakukan sekarang. Jika kamu tidak memenuhi permintaanku, aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu." Saat suasana tegang berlangsung, pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka. Siska masuk dengan langkah mantap, wajahnya penuh tekad. "Nenek, aku yang memberikan ini kepada Ari," katanya dengan nada tegas. Surati menatap cucunya dengan penuh kemarahan. "Jadi kamu berkhianat kepadaku? Setelah semua yang aku lakukan untukmu, aku tidak pernah memintamu melakukan apapun untukku," balas Siska dengan suara lantang. "Aku hanya ingin hidup bebas tanpa harus melihat orang lain menderita karena ambisimu. Kamu telah memanfaatkan Ari dan keluarganya, demi keuntunganmu sendiri. Itu tidak adil." Surati bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena marah. "Kamu pikir kamu bisa melawan aku?
Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Namun Siska tidak gentar, ia maju selangkah mentap neneknya dengan penuh keyakinan. Aku tahu cukup banyak untuk tahu bahwa kamu salah. Dan jika kamu tidak membatalkan pernikahan ini, aku akan membongkar semua kebohonganmu kepada seluruh desa. Suasana menjadi semakin tegang. Ari berdiri di samping Siska mendukungnya dengan tatapan tegas. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penentuan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Surati akhirnya menyerah. Ia duduk kembali di kursinya. Wajahnya penuh kekalahan. Baiklah, kata Surati dengan suara pelan, namun penuh racun. Aku akan membatalkan pernikahan ini dan membebaskan keluargamu dari hutang. Tapi ingat, ini bukan akhir dari semuanya. Ari dan Siskan saling bertukar pandang merasa lega namun tetap waspada. Mereka tahu bahwa Surati tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi untuk saat ini mereka memenangkan pertempuran ini. Beberapa hari kemudian pernikahan itu akhirnya resmi dibatalkan. Dokumen-dokumen yang menunjukkan utang keluarga Ari juga dihapuskan, dan akhirnya mereka bisa bernapas lega. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Hubungan Siska dengan neneknya hancur total, dan ia memutuskan untuk meninggalkan rumah besar itu untuk selamanya. Ari dan Siska mulai membangun kehidupan baru bersama. Mereka tahu bahwa jalan mereka masih panjang, dan risiko-risiko akan terus mengintai di setiap sudut. Namun, di tengah semua tantangan itu, mereka menemukan kekuatan baru, kekuatan yang berasal dari cinta dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang belum terselesaikan. Apakah Surati benar-benar menyerah? Atau apakah ini hanya awal dari permainan baru yang lebih berbahaya? Setelah pernikahan dengan nenek Surati dibatalkan, kehidupan Ari dan keluarganya berubah drastis. Mereka akhirnya bebas dari utang yang selama ini mengekang mereka. Ayahnya mulai pulih secara perlahan, sementara ibunya mendapatkan pekerjaan baru di sebuah toko kelontong desa. Adiknya, yang sebelumnya sering merasa cemas karena ketegangan di rumah, kini bisa tersenyum lagi. Namun, bagi Ari, kebahagiaan terbesar bukan hanya datang dari pembebasan keluarganya, melainkan juga dari hubungannya dengan Siska. Ari dan Siska memutuskan untuk meninggalkan desa mereka. Mereka ingin memulai hidup baru di kota yang lebih besar. Jauh dari bayang-bayang nenek Surati dan masa lalu yang menyakitkan. Dengan tabungan kecil yang mereka miliki, mereka menyewa sebuah apartemen sederhana di pinggiran kota. Meskipun hidup di kota tidak mudah, mereka merasa bebas untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Kita akhirnya punya kesempatan untuk membangun hidup kita sendiri, kata Siska suatu pagi saat duduk di balkon kecil apartemen mereka, menikmati secangkir kopi hangat. Tidak ada lagi aturan atau tekanan dari orang lain. Ari tersenyum lebar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan merasakan kebebasan seperti ini. Terima kasih sudah tetap bersamaku, kata Ari dengan penuh perasaan. Siska tersenyum dan meraih tangan Ari. Kita mulai semuanya bersama, dan aku tahu apapun yang terjadi ke depannya, kita akan selalu saling mendukung.